Selamat pagi anak-anak semua, apa kabarnya? Harapan ibu anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat di rumah masing-masing. Selama pandemi COVID-19 ini kita belajar dari rumah. Dan selama pandemi COVID-19 ini ibu mengharapkan supaya anak-anak ibu semua menjaga kesehatan. Jagalah kebersihan, tetap memakai masker. Tetap ingat, jaga kebersihan lingkungan dan diri sendiri. Sebelum kita memasuki pelajaran kita, di sini ibu mengenalkan diri dahulu. Nama ibu adalah F. Manik atau biasa dipanggil dengan Ibu FM. Bidang studi yang ibu ajarkan adalah matematika. Baik anak-anak ibu sekalian, kita memasuki ke topik pembelajaran kita. Bab pertama kita akan mempelajari tentang bilangan bulat. Tujuan pembelajaran kita dalam mempelajari bilangan bulat hari ini adalah supaya anak-anak ibu bisa membandingkan antara dua bilangan bulat. Baik anak-anak ibu sekalian, kita akan memasuki kepada topik pembelajaran kita hari ini. Di bab pertama ini kita akan mempelajari tentang bilangan bulat. Sebelum kita masuk kepada bilangan bulat, ibu akan mengenalkan atau mengingat kembali di waktu kamu SD. Di waktu kamu SD kamu sudah mempelajari tentang bilangan. Bilangan itu bisa diartikan dengan angka. Di waktu SD juga kamu sudah dikenalkan tentang beberapa bilangan. Ada bilangan cacah. Bilangan cacah itu disimbolkan dengan huruf C dan dimulai dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu yang kedua bilangan apa lagi? Bilangan asli disimbolkan dengan huruf A. Dimulai dari bilangan berapa? 1, 2, 3, dan seterusnya. Di kelas 7 ini kamu akan dikenalkan dengan bilangan bulat. Bilangan bulat ini biasanya dituliskan dengan huruf kapital atau huruf besar adalah huruf B. Bilangan bulat itu dibedakan menjadi 3 bagian. Apa saja itu? Yang pertama, bilangan bulat positif atau biasa disebut dengan bilangan asli. Berapa itu bilangannya? 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah bilangan 0. Lalu yang ketiga, bilangan bulat negatif, yaitu dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Bilangan bulat dapat digambarkan pada garis bilangan. Pada garis bilangan, di sebelah kanan 0 itu adalah bilangan bulat positif. Di sebelah kiri 0 itu adalah bilangan bulat negatif. Maka simbol penulisan dari bilangan bulat adalah B adalah himpunan dan seterusnya. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Baik anak-anak ibu sekalian, kamu sudah mengenal dari bilangan bulat. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kita, ke topik pembahasan kita, yaitu tentang membandingkan dua bilangan. Tetapi sebelumnya itu kamu harus kenal dahulu apa itu angka dan apa itu nilai tempat dari suatu bilangan. Sekarang ibu akan menjelaskan tentang nilai angka suatu bilangan. Nilai angka suatu bilangan kamu bisa lihat di buku paketmu, tabelnya di halaman 7 ya. Nilai angka di sini akan ibu menjelaskan atau mengenalkan kamu nilai angka 1 sampai 1 triliun. Kamu lihat di buku paket halaman 7 tabel 11, di situ ada 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar, dan 1 triliun. Itu adalah jenis-jenis dari nilai angka pada bilangan.
Baik anak-anak ibu, setelah nilai angka kamu kenal, kita masuk kepada nilai tempat dari suatu bilangan. Apa saja itu? Ratusan juta, puluhan juta, jutaan, ratusan ribu, puluhan ribu, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Contoh, kita misalkan panjang sungai Nil adalah 6.695.000 meter. Kita akan membuat nilai panjang sungai Nil ini kepada nilai tempat. Kita lihat angka pertama. Angka pertamanya adalah angka 6. Angka 6 ini letaknya di jutaan. Berarti 6 kali 1 juta sama dengan 6 juta. Lalu angka kedua adalah angka 6. Angka 6 ini terletak di ratusan ribu. Berarti 6 kali 100 ribu sama dengan 600 ribu. Lalu angka ketiga yaitu 9. 9 letaknya di puluhan ribu. Berarti 9 kali 10 ribu sama dengan 90 ribu. Lalu angka yang keempat yaitu 5. 5 letaknya di ribuan, berarti 5 kali 1000 sama dengan 5000. Angka yang kelima itu adalah 0. 0 ini letaknya di ratusan, berarti 0 kali 100 sama dengan 0. Lalu angka yang keenam yaitu 0. 0 ini letaknya di puluhan, berarti 0 kali 10 sama dengan 0. Dan angka yang ketujuh yaitu 0. 0 ini letaknya di satuan, maka 0 kali 1 sama dengan 0. Atau bisa juga kita hitung dari belakang. Ya, ini adalah satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribuan, ratusan ribu, dan jutaan. Baik anak-anak ibu sekalian, kamu sudah mengenal nilai angka dari suatu bilangan dan nilai tempat suatu bilangan. Setelah kamu kenal mengenai nilai angka dan tempat dari suatu bilangan, baru kita masuk kepada membandingkan dua bilangan bulat. Apa itu membandingkan? Membandingkan itu adalah memadukan atau menyamakan dua benda atau hal lain dan sebagainya untuk mengetahui persamaan atau selisihnya. Kalau sudah katanya membandingkan, bisa itu harus ada dua benda atau tiga dan lainnya, ya. Kamu bisa membaca buku paketmu tentang membandingkan dua bilangan di halaman 8 sampai 10. Di sini ibu akan menjelaskan cara membandingkan dua bilangan bulat. Yang pertama yaitu membandingkan dua bilangan bulat yang bernilai positif, ya. Dua-duanya bernilai positif. Bagaimana caranya? Yang pertama, apabila bilangan positif itu adalah angkanya masih angka yang kecil-kecil. Misalnya angka 9 dengan 6. 9 dengan 6. Coba anak-anak ibu bandingkan angka 9 dengan 6. Mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Kamu bisa bantu dengan garis bilangan. Tadi dari awal ibu sudah menjelaskan pada garis bilangan sebelah kanan 0 itu adalah nilainya positif, sebelah kiri dari 0 itu adalah negatif. Kita letakkan angka 9 dan 6 itu adalah positif, berarti di sebelah kanan 0. Perhatikan, angka 9 itu letaknya di sebelah kanan angka 6. Sebelumnya, kalau ingat, pada garis bilangan, semakin dia ke kanan, bilangan itu semakin besar. Sebaliknya, apabila bilangan itu terletaknya di sebelah kiri, maka bilangan itu semakin kecil. Kembali kepada contoh 9 dengan 6. Letakkan 9 dengan 6 itu bernilai positif, berarti di sebelah kanan 0. 9 dengan 6. Lihat letak
angka 9. Angka 9 letaknya adalah di sebelah kanan angka 6. Letak 9 di sebelah kanan angka 6. Berarti 9 lebih besar dari 6. Sebaliknya, angka 6 itu letaknya adalah di sebelah kiri angka 9. Maka 6 lebih kecil dari 9. Baik, tadi angka yang kecil yang sudah Ibu jelaskan. Sekarang kalau angkanya yang besar, yang bagaimana Bu angkanya yang besar? Angka yang besar itu adalah misalnya sudah sampai ratusan ribuan, puluhan ribuan, itu sudah angkanya yang besar. Bagaimana dia? Kalau sudah angkanya yang besar, kita bantu dengan mencari nilai tempat. Apa tadi itu nilai tempat? Yaitu yang ada ratusan juta, puluhan juta, ribuan, ratusan, dan sebagainya. Contoh, di harga sepatu di toko A itu adalah 374.500. 374.500 itu di toko A. Lalu harga sepatu di toko B adalah 375.400. Bandingkan di antara dua toko itu, mana yang lebih murah? Apakah di toko A atau di toko B? Kita bisa bantu mencari jawabannya dengan menggunakan nilai tempat suatu bilangan. Lihat di toko A, harganya adalah 374.500. Di toko B, 375.400. Angka pertama di toko A yaitu 3. Angka pertama di toko B yaitu 3, sama-sama 3 dan letaknya di ratusan ribu, masih sama. Lalu angka kedua di toko A yaitu 7. Angka kedua di toko B itu juga 7 dan sama-sama letaknya di puluhan ribu, masih sama. Lalu kita lihat angka yang ketiga. Angka ketiga di toko A itu adalah 4. Angka ketiga di toko B itu adalah 5. Letaknya di ribuan. Berarti di toko A itu adalah 4.000. Di toko B itu 5.000. Coba bandingkan 4.000 dengan 5.000. Mana lebih kecil dan mana lebih besar? Ternyata yang lebih kecil itu adalah 4.000. Ya, berarti dapat kita simpulkan harga sepatu yang lebih murah itu adalah di toko A, yaitu 374.500, dan yang lebih mahal itu adalah di toko B, 375.400. Itulah penjelasan mengenai tentang membandingkan dua bilangan bulat positif. Baik, coba anak-anak Ibu melihat buku paket halaman 8. Buku paket halaman 8, contoh 1-1. Di situ ada soal terlihat mana lebih besar 47.653 dengan 8.699. Ya, mana yang lebih besar? Kita lihat di situ. Yang angka yang bilangan yang pertama itu 47.653. Kita lihat angka penyusunnya. Di situ angka penyusunnya ada berapa? Angka 4, angka 7, angka 6, angka 5, angka 3. Berarti angka penyusunnya ada berapa? Ada 5. Lalu bandingkan dengan bilangan yang kedua, 8.699. Berapa angka penyusunnya? Kita lihat, ada angka 8, 6, 9, 9. Berarti angka penyusunnya ada 4. 5 dengan 4 angka penyusunnya, mana yang lebih besar? Sudah pasti angka 5. Maka yang lebih besar di situ adalah 47.653. Itu yang lebih besar. Jadi kamu harus lihat angka penyusunnya mana yang lebih besar. Itulah yang merupakan bilangan yang lebih besar. Tetapi kalau angka penyusunnya kecil, dia adalah bilangan yang kecil.
Baik, kita masuk kepada setelah tadi kita mempelajari tentang membandingkan dua bilangan bulat positif. Sekarang kita masuk kepada membandingkan dua bilangan bulat yang bernilai negatif. Sama-sama bilangan tersebut bernilai negatif. Sama dengan bilangan bulat positif. Coba kita lihat. Apabila angkanya yang kecil, bagaimana angkanya yang kecil? Kita tetap gunakan garis bilangan dan tetap ingat catatan yang sudah Ibu jelaskan atau tadi sudah Ibu jelaskan adalah semakin dia ke kanan itu angkanya semakin besar dan semakin dia ke kiri angkanya semakin kecil. Itu tetap anak-anak ingat ya. Contoh, apabila angkanya kecil, angka minus 7 dengan minus 2, minus 7 dengan minus 2, sama-sama posisinya negatif. Berarti pada garis bilangan angka minus 7 dengan minus 2 letaknya adalah di sebelah kiri 0. Di sebelah kiri 0. Kita sekarang menentukan mana yang lebih besar, minus 7 atau minus 2 ya. Sekarang kita lihat letaknya. Minus 7 itu terletak di sebelah kiri minus 2. Minus 7 itu terletak di sebelah kiri minus 2. Kalau dia letaknya semakin ke kiri, Ibu katakan tadi apa? Bilangannya semakin kecil. Berarti minus 7 itu lebih kecil dari minus 2. Sebaliknya, minus 2 letaknya di mana? Minus 2 letaknya adalah di sebelah kanan minus 7. Di sebelah kanan minus 7. Berarti minus 2 lebih besar dari minus 7. Ibu, kenapa 7 dengan 2 itu kan bilangannya yang lebih besar mana? 7. Iya, benar. 7 dengan 2 bilangan yang besarnya adalah 7. Tetapi itu karena dia bilangan positif. Tetapi ini karena ada tanda negatifnya, maka minus 7 itu menjadi kebalikannya. Minus 7 lebih kecil dari minus 2. Ingat, tetap catatan Ibu tadi itu, semakin dia ke kiri letaknya semakin kecil, semakin dia ke kanan letaknya berarti bilangan itu lebih besar. Ya, itu kalau bilangannya yang kecil. Lalu bagaimana kalau bilangannya yang besar? Sama halnya dengan bilangan bulat positif tadi. Ya, misalnya negatif 547.578 dengan negatif 595.326. Mana yang lebih besar di antara dua bilangan ini? Atau sebaliknya, mana yang lebih kecil di antara dua bilangan ini? Bagaimana kita mengerjakannya? Kita bantu dengan cara yang pertama. Anak-anak Ibu harus hilangkan dulu tanda negatif di antara dua bilangan ini. Ya, negatif 547.578, hilangkan tanda negatifnya menjadi 547.578. Demikian juga bilangan yang kedua, negatif 595.326, hilangkan negatifnya menjadi 595.326. Setelah anak-anak Ibu hilangkan tanda negatifnya, bantulah dengan menggunakan nilai tempat yang sudah Ibu jelaskan. Ya, kita lihat bilangan pertama. Bilangan pertama yaitu adalah angka 5. Di 595.326 angka yang pertamanya juga 5. 5 itu sama-sama posisinya adalah di ratusan ribu, masih yang sama. Lalu kita lihat kepada bilangan yang keduanya. Bilangan yang kedua pada 547.578 adalah angka 4. Ya. Bilangan kedua
pada bilangan 595.326 adalah 9. Dan posisinya sama-sama menempati puluhan ribu. Berarti karena bilangan yang pertama tadi, bilangan keduanya adalah 4, berarti menjadi 40.000. Yang bilangan yang kedua, angka keduanya adalah 9, menjadi 90.000. Bandingkan 40.000 dengan 90.000. Mana yang lebih kecil? Sudah pasti 40.000. Yang lebih besar adalah 90.000. Berarti otomatis kita lihat bilangan yang lebih kecil 547.578 itu lebih kecil dari bilangan 595.326. Itu karena tanda positif ya, karena dia tanda positif. Lalu karena soal tadi adalah tanda negatif kedua-duanya, berarti negatif 547.578 itu menjadi lebih besar dari negatif 595.326. Sebaliknya ya, jadi dari positif tadi 547.578 itu lebih kecil dari bilangan 595.326. Lalu karena soal tadi negatif, kita kembalikan kepada bilangan negatifnya ya, menjadi negatif 578 itu sebaliknya menjadi lebih besar dari negatif 595.326. Demikian penjelasan Ibu mengenai membandingkan dua bilangan bulat yang bernilai negatif. Baik anak-anak Ibu sekalian, kita sudah selesai mempelajari bagian yang pertama ini dulu tentang membandingkan bilangan bulat positif ya. Jadi Ibu ingatkan sekali lagi, tetaplah mengingat bilangan bulat itu apa saja. Bilangan bulat itu dibedakan dari berapa saja? Bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan bilangan bulat positif. Ingat, bilangan positif itu di sebelah kanan nol, bilangan negatif itu di sebelah kiri nol. Ya, dan biasanya dituliskan dengan huruf kapital B. Kemudian untuk menentukan nilai nilai angka suatu bilangan itu ada di tabelmu halaman 7 tabel 11 ya. Ada angka 1 sampai 1 triliun. Lalu untuk menentukan nilai tempat itu adalah ada ratusan juta, puluhan juta, ribuan dan sebagainya. Lalu untuk membandingkan dua bilangan bulat, yang pertama apabila bilangan bulat itu bernilai, kedua-duanya bernilai positif. Yang pertama apabila angkanya kecil, kamu bisa lihat pada garis bilangan. Ingat, semakin dia letaknya semakin ke kanan, angkanya semakin besar. Sebaliknya, apabila angkanya semakin ke kiri, maka bilangan tersebut semakin kecil. Lalu apabila angka bilangan tersebut besar, kamu bisa bantu dengan menggunakan nilai tempat suatu bilangan. Lalu untuk membandingkan dua bilangan bulat yang bernilai negatif ya, tetap sama dengan bilangan bulat positif. Apabila angkanya kecil, bantu juga dengan garis bilangan ya. Tetap ingat, semakin dia ke kanan dia semakin besar bilangannya, semakin dia ke kiri letaknya, angka atau bilangan tersebut semakin kecil. Dan apabila bilangan tersebut angkanya besar, jumlah yang besar, langkah pertama yang kamu lakukan adalah hilangkan dulu dua-duanya tanda negatif. Tanda negatifnya kamu hilangkan dahulu supaya dia bisa bernilai positif.
Setelah kamu hilangkan, tentukanlah nilai tempat masing-masing kedua bilangan itu. Mana sebagai ratusan, mana sebagai ribuan, mana sebagai puluhan, mana sebagai jutaan atau satuan, ya. Lalu setelah kamu melihat di mana perbedaannya, mana yang lebih besarnya, di saat dia bernilai positif, buat tanda lebih besar atau lebih kecil. Setelah itu, kamu buat kembalikan kepada soal tanda negatifnya. Dia akan berlawanan. Apabila di bilangan bulat positifnya dia lebih besar, maka sebaliknya kalau dia ke negatif, dia menjadi lebih kecil. Ya, jadi demikian penjelasan dan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Untuk hari yang akan datang, kita akan mempelajari tentang operasi bilangan bulat, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, yaitu ada di halaman 11. Anak-anak ibu sekalian bisa membacanya di buku paketmu di halaman 11. Setelah itu, di dalam akhir video pembelajaran ini nanti ada tugas 5 soal. Silakan anak-anak ibu mengerjakannya di dalam buku latihannya. Nanti akan ibu informasikan kapan akan dikumpul. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini, dan tetap ibu ingatkan, jaga kesehatan supaya kamu tetap sehat dan fit. Ingat, belajarlah di rumah dan tetap semangat. Selamat pagi dan salam sehat.